Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anak kelas 3 berjumpa kembali di channel Pak Fikri. Kita lanjutkan pembelajaran kita kemarin. Sekalian masih tetap di tema 2 dan segera dipersiapkan bukunya. Oke. Sekalian di sini Bapak sudah buka bukunya. Hari ini kita di pembelajaran 4 ya anak sekalian ya, di subtema 2 ya, di subtema 3, dan silahkan dibuka di halaman 134. Oke anak-anak sekalian, seperti biasa kali ini Bapak akan bagikan satu link saja, yaitu yang isinya penjelasan sedikit materi, dan di akhir penjelasan materi nanti langsung ada tugas anak-anak ya. Oke, di sini ada ayo membaca. Nah, anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana yang dikatakan suatu keluarga itu anak-anak sekalian ya, karena di sini juga nanti anak sekalian baca ya. Ini ada teks ya, ada apa ya, ini bisa dikatakan bacaan ya, ada bacaan tentang cerita dalam satu keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga ya di situ tentunya ada yang dinamakan kepala keluarga ya, dan ada anggota keluarga. Kepala keluarga itu biasanya ayah anak-anak sekalian ya. Nah, ayah kalian itu adalah kepala keluarga dari kalian ya. Lalu ibu, nah ya, ibu di sini nih, ibu itu berperan sebagai pendamping kepala keluarga ya, artinya wakil dari kepala keluarga. Nah, lalu anak-anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, jadi lengkap anak-anak sekalian, dalam satu keluarga itu ada kepala keluarga, ada pendamping kepala keluarga, dan ada anggota keluarga. Nah, di sini ada hak dan kewajiban anak-anak sekalian. Kemarin sedikit telah Bapak sampaikan apa sih pengertian dari hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan ya, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, sekarang kewajibannya. Jadi kewajiban ayah nih, kita bahas dulu. Kewajiban ayah itu adalah bertanggung jawab mencari nafkah. Ya benar anak-anak sekalian. Jadi ayah kita itu berkewajiban mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Ya termasuk ya untuk ibu kalian ya, untuk istrinya. Ya. Nah, jadi itu kewajiban ayah. Nah ya, jadi gimana Pak kalau ada ibunya itu atau istrinya itu, maksudnya istri dari ayah, yaitu ibu kalian itu mencari nafkah juga. Nah, itu boleh ya, membantu, namanya membantu ya. Nah, boleh, itu namanya membantu, tapi memang sewajarnya itu adalah ayah yang mencari nafkah. Sedangkan ibu, nah di sini kan ada anak-anak sekalian yang bisa baca, ibu itu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Jadi tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, mengatur rumah tangga keluarga itu, lalu mengatur rumah agar bersih, nyaman, dan ibu yang bekerja untuk membantu, dan juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah dalam mencari nafkah. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya jika ibu kalian itu bekerja juga, ya tidak masalah ya, karena hanya membantu sebatas membantu saja ya, membantu karena tugas utama untuk mencari bekerja itu adalah ayah dalam mencari nafkah. Nah, itu kewajiban ayah dan ibu tadi ya, itu menjadi kewajiban ayah sebagai kepala rumah tangga ya, kepala keluarga ya, untuk mencari nafkah dan juga melindungi keluarga ya, kita berperan melindungi keluarga juga. Nah, sedangkan kewajiban ibu yaitu mengurus dan mengatur rumah tangga.
rumah agar tetap bersih, nyaman dan segalanya. Anak-anak sekalian ya, masak segala macam ya. Nah, jadi tugas ibu pun sangat berat anak-anak sekalian ya. Nah itu. Lalu sekarang kewajiban anak-anak. Nah, anak-anak ini punya kewajiban anak ya. Jangan hanya hak saja, haknya ingin disayangi bapak ibunya, ingin dibelikan baju, dibelikan ini kan. Anak punya hak. Tapi anak juga mempunyai kewajiban. Kalian juga punya kewajiban. Itu apa? Nih kewajibannya. Belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tuh anak-anak sekalian. Jadi kewajiban anak-anak sekalian adalah belajar. Selain itu juga harus membantu pekerjaan rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya membantu ibunya nih cuci piring, ngambil air, lalu ibaratnya ibunya minta tolong belikan sesuatu di toko. Nah itu ya harus dilakukan ya. Jadi menyapu, ngepel, nyiram tanaman dan merawat tanaman itu kewajiban seorang anak ya kepada keluarganya, kepada bapak ibunya di rumah. Itu wajib anak-anak sekalian. Berbakti pada orang tua itu sangat wajib ya. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Nah, Bapak sudah jelaskan sedikit ya. Contoh hak ayah dan ibu yaitu memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Jadi contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati. Nah ya. Jadi contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Jadi anak-anak sekalian ya. Jadi seorang ayah dan ibu itu mempunyai hak untuk dihormati kalian dan disayangi oleh kalian. Ya, karena mereka yang membesarkan, merawat kalian, memberikan pendidikan dari kecil. Seandainya nih, Bapak Ibu pernah katakan, kalian masih kecil, kita ini waktu kecil ditinggalkan di tengah jalan, apakah bisa hidup? Nah, tidak kan anak-anak sekalian. Nah, jadi tolong ya disayangi, dihormati. Ya. Orang tuanya, ayah ibunya ya. Nah itu hak dari orang tua ya, hak dari orang tua kepada anak-anaknya harus menghormati dan menyayangi orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Lalu anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, jadi anak-anak juga punya hak ya, disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Sekarang ayah ibunya sudah mencukupi kebutuhan kalian nih. Nah, tapi kalian masa minta haknya saja, kewajibannya juga harus dijalankan. Jadi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima tersebut. Sekalian. Oke, demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi kalian ingatlah bahwasanya kita selaku orang yang beriman harus patuh ya dan taat dan menyayangi orang tua kita ya, selagi memang itu tidak menyebutkan dari yang kuasa yaitu Allah. Jadi kita ya wajib taat ya. Dan bikin anak-anak sekalian, itu sedikit penjelasan dari Bapak dan lanjut ya. Apa tugasnya hari ini? Ya, ini sekarang tugasnya. Ya, jadi mengapa video sekarang Bapak buat satu konten saja? Ya, karena itulah anak-anak sekalian. Terkadang video ketika Bapak menjelaskan materi tidak dibuka ya, hanya tugasnya saja. Maka sekarang Bapak satukan antara materi dan tugas ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, kerjakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Dan sampai nomor 5. Nah, nomor 5 tabel yang dibuat anak-anak sekalian yang nggak dibuat di garis yang rapi menggunakan penggaris. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan. Oke anak-anak sekalian, demikian. Tetap semangat belajar darinya di rumah dan jangan keluar rumah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.